Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Fadila Nur Azizah, NPM 203402516298, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional. Kali ini saya akan membawakan podcast diskusi mengenai pengaruh perkembangan UMKM Studi Kasus Kabupaten Mamuju untuk memenuhi tugas 2 sebelum UAS mata kuliah Ekonomi Makro. Tentunya sebelum diskusi dimulai kali ini, saya mengundang rekan dalam podcast untuk bertukar pikiran tentang permasalahan yang akan kita bahas nantinya. Silahkan untuk rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fani. Umur saya 21 tahun dan sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi buku. Halo Dila, terima kasih sudah mengajak saya untuk berdiskusi, dan halo para pendengar, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan seru ya. Baiklah, itu tadi perkenalan singkat dari rekan kita kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait pengaruh perkembangan UMKM terhadap pendapatan nasional di Indonesia, studi kasus Kabupaten Mamuju. Jika kita dengar tentang pendapatan nasional, biasanya yang terlintas adalah umumnya pendapatan nasional diartikan keseluruhan jumlah pendapatan masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Yang mana tujuan dari pendapatan nasional adalah menggambarkan tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelajaran agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, dan tingkat kemakmuran yang dicapai suatu negara. Lalu untuk pengaruh UMKM sendiri bagaimana sih Kak Fani? Untuk pengaruh UMKM sendiri, diantaranya krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan lemahnya perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi di negara kita, di mana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya. Dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Oke, baiklah. Ingin menambahkan ya dari Kak Fani, UMKM mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Oleh karena selain berperan dalam perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Baiklah, nantinya kita akan memulai berdiskusi dengan menjabarkan bagaimana nih pengaruh UMKM terhadap pendapatan nasional di Indonesia, terlebih dahulu sebelum kita berlanjut kepada studi kasusnya di salah satu daerah yang nantinya kita akan membahasnya. Nah, jadi berdasarkan hasil estimasi tenaga kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan nasional pada sektor UMKM di Indonesia. Tenaga kerja merupakan faktor yang paling penting dalam proses produksi. Pengaruh tenaga kerja yang positif terhadap pendapatan nasional sektor UMKM menunjukkan bahwa setiap peningkatan tenaga sektor UMKM akan menyebabkan pendapatan nasional mengalami peningkatan. Nah, peningkatan tenaga kerja berarti akan meningkatkan produksi usaha, sehingga akan menaikkan PDB. Wow, ternyata cukup penting ya UMKM berpengaruh. Yes, that's right. Tentu saja UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, berdasarkan Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada pastinya. Nah, dengan ulasan di atas, menurut Kakak, apa sih tantangan pemerintah terlebih untuk menjawab tantangan tersebut? Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menjalankan sejumlah program dengan dukungan UMKM. Di antaranya bantuan intensif dan pembiayaan melalui program PEN, Kredit Usaha Rakyat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI, digitalisasi pemasaran UMKM, penguatan wirausaha alumni program Kartu Prakerja melalui pembiayaan KUR, dan termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui UU Cipta Kerja. Lalu apa sih dampak lain dari pandemi ini selain yang sudah Kakak paparkan tadi? Nah, dari pandemi itu sangat berpengaruh. Salah satu dampak lain dari pandemi ini adalah mendorong shifting pola konsumsi barang dan jasa dari offline ke online.
dengan adanya kenaikan trafik internet berkisar 15-20%. Hal ini menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital. Potensi digital ekonomi Indonesia juga masih terbuka lebar dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia dan penetrasi internet yang telah menjangkau 196, juta orang. Wow, ternyata dampaknya juga lumayan juga ya. Kemudian secara garis besarnya, menurut kakak, apa sih bagaimana peran pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan UKM sendiri? Untuk pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan UMKM, pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat saja dilakukan dengan memfokuskan pada sektor-sektor usaha kreatif, tanpa harus diikuti penciptaan tenaga kerja yang memadai. Pengalaman pembangunan selama Orde Baru memberikan ilustrasi sepintas bagaimana mudahnya memicu pertumbuhan melalui pendekatan usaha kreatif dan inovatif. Menurut Hawkins, ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan aset kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oh, jadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus menciptakan tenaga kerja. Namun, di sisi lain ternyata secara tidak langsung ekonomi yang kreatif juga sangat berpengaruh ya. Yes, tentu saja. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh peranannya sebagai pelaku usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto, ekspor, dan penciptaan modal tetap atau investasi. Oh, seperti itu. Jadi, menurut UMKM Navastara dalam memiliki bukunya potensi yang mengemukakan begitu bahwa besar ya. kebijakan yang dipandang Namun, kepada kenyataannya, strategis UMKM dalam masih rangka mengalami pembangunan masalah potensi yang wilayah hingga kini adalah masih menjadi kebijakan kendala, pengembangan yaitu ekonomi adalah lokal. Telah keterbatasan teruji dalam modal beberapa yang kali dimiliki krisis dan ekonomi di sulitnya Indonesia, UMKM mengakses sektor sumber usaha mikro, permodalan. kecil, dan Baiklah, menengah atau selanjutnya UMKM yang kita mampu akan menjadi bahas kartu nih pengaman tentang bagi akses kontribusi akibat UMKM krisis. dalam perekonomian Walaupun daerah, harus diakui terutama pula untuk setelah daerah krisis Mamuju ekonomi sendiri. berlalu, usaha Sebelumnya, mikro, kita kecil, dan menengah atau berdiskusi lebih UMKM mendalam. tidak Saya mengalami ingin perubahan tahu kebijakan yang bertanya berarti. kepada Kak Fani Kontribusi perihal usaha mikro, kebijakan kecil, dan strategis menengah yang atau seperti apa UMKM sih yang diakui juga di digunakan berbagai dalam perekonomian rangka membangun potensi Mungkin perekonomian selain itu daerah. juga pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang dapat mencoba dan merumuskan ke lembaga-lembagaan daerah peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk menciptakan produk-produk yang tentunya unggulannya yang lebih baik, pencarian pasar ataupun alih pengetahuan dan teknologi, serta pembinaan industri kecil dan kegiatan usaha pada skala lokal tentunya. Peranannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tentunya sangat besar ya. Ya, betul sekali. Dan pada banyak kasus di beberapa negara, sektor ini juga mampu menggerakkan sektor real pada berbagai lapangan usaha, sehingga mampu memberikan kontribusi pada pembentukan pendapatan asli daerah. Nah, kasus yang seperti apa sih yang dimaksud Kak Fani ini? Misalnya aja nih, pada krisis ekonomi tahun 2009, peran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam penyerapan tenaga kerja masih bisa diandalkan. Rontaknya industri besar dan sektor formal pada umumnya, usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan pilihan yang paling rasional. Ini terjadi dikarenakan masalah struktur ekonomi yang sangat ketergantungan pada ekonomi dunia sangat kuat. Oh iya, ngomong-ngomong bahas tentang kasus nih, tentang pertumbuhan ekonomi terutama untuk daerah atau Kabupaten Mamuju sendiri. Seperti apa sih gambaran atau kondisinya? Terlebih dari sektor ekonominya sendiri, menurut Kakak Fani gimana itu? Nah, gambaran atau kondisi dari hasil perhitungan diperoleh dari nilai koefisien 0,025 dengan nilai signifikan lebih besar 1,97 sampai 0,05. Karena sektor ekonomi yang lebih berpengaruh adalah UMKM yang sudah ada atau yang sudah lama bergerak. Dapat dilihat dari pendapatan PDRB UMKM tiap tahunnya meningkat dan pada UMKM yang baru namun belum berpengaruh terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi. Dan hasil uji regresi linier sederhananya pada pertumbuhan UMKM bertanda positif sebesar 0,025, yang artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% pertumbuhan UMKM, maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan 0,025. Wah, jadi seperti itu ya. Lumayan juga nih UMKM menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan bagi pertumbuhan ekonomi. Lalu bagaimana sih data baik dari BPS maupun Koperasi UMKM sendiri mengenai hal tersebut, dan bagaimana nih kondisi pertumbuhan UMKM dan pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir terutama di Kabupaten Mamuju sendiri? Nah, hasil perolehan data baik dari BPS maupun Koperasi UKM bahwa kondisi pertumbuhan UMKM dan pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir ini mengalami fluktuasi di mana pada pertumbuhan UMKM di tahun 2014 6,34%.
Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu di tahun 2017 mencapai 7,43%. Sedangkan pada tahun 2018 hanya 6,17%. Nah, sementara berdasarkan uji T variabel, pertumbuhan UMKM menunjukkan bahwa nilai signifikan memiliki nilai signifikan 1,97 lebih besar 0,05. Dari dasar pengambilan keputusan jika tingkat signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, berdasarkan hasil penelitian di atas yang sudah Kak Fani jelaskan, mungkin bahwa pertumbuhan UMKM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana kita lihat bahwa perkembangan pendapatan UMKM yang meningkat saat itu ialah UMKM yang sudah ada atau sudah lama bergerak di dalamnya, dan ada pun UMKM yang baru namun belum berpengaruh terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju. Sementara pada uji kolerasi bahwa hubungan X dan Y dapat dilihat dari nilai percent correlation yaitu sebesar 0,690. Jika kita lihat dari pedoman derajat hubungan percent correlation terletak pada bagian nomor 4, yaitu jika nilai percent correlation 0,61 sampai dengan 0,80, berarti tingkat hubungan antara variabel X dan variabel Y korelasinya adalah kuat. Adapun kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju pada tahun 2014 sampai dengan 2018 yaitu mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2014 kontribusi pendapatan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 14,2%. Sedangkan pada tahun 2015 hingga 2018 mengalami penurunan pada akhir tahun, yaitu sebesar 13,12%. Namun untuk tiap tahunnya dari dua sektor UMKM yaitu industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor pada umumnya lebih eksis dari sektor-sektor lainnya. Oke, jadi kesimpulannya berdasarkan dari hasil penelitian tadi bahwa pertumbuhan UMKM tidak berpengaruh ya terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana kita lihat bahwa perkembangan pendapatan UMKM yang meningkat saat itu yaitu UMKM yang sudah ada atau sudah lama bergerak di dalamnya, dan ada pun UMKM yang baru namun belum berpengaruh terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju. Ada lagi tambahannya Kak Fani? Udah cukup sih mungkin. Oke, baik ya. Terima kasih Kak Fani atas informasinya selama berdiskusi kali ini terkait pengaruh perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pendapatan nasional di Indonesia, studi kasus Kabupaten Mamuju. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita juga bisa turut meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia ini. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Dila sudah mengajak saya berdiskusi dan berbagi informasi. Baik, kiranya cukup sekian podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.